Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal Senin ya, tanggal 11 ya. Jadi hari Jumat, sesi satu break saat ini ya, sebentar lagi mulai. Saya sudah buat dua video ya. Jadi ini video ketiga, satu video sekitar 6 saham ya yang saya bahas ya. Biasanya cuma dua video, tapi ini agak banyak karena weekend ya. Mungkin weekend saya nggak sempat buat video, jadi saya buatkan sekarang. Jadi untuk Senin sampai Selasa minggu depannya itu masih cukup valid ya, selama dia masih berada di atasnya yang sudah saya bahas ya untuk garis support-supportnya. Dan juga resistennya kalau dia breakout ya, Anda bisa tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi sebentar saya akan sharekan dulu untuk screen-nya. eh, ini ya. Tadi sudah saya bahas 12 ya, BRPT, TPIA, GoTo, PGO, Brand, Medco, itu untuk video pertama, kemudian video kedua GZDO, PTRO, UNTR, Cuan, NATO, dan PANI. Kemudian untuk kali ini yang ketiga ini yang saya bahas ya, ada 6 saham juga ya, yang bagian ketiga ini ya. Jadi totalnya ada banyak ya 18 saham. Biasanya cuma 12 atau 14 saham aja. Ya, ini berikutnya saya bahas adalah Adaro. Adaro ini dia sudah mulai konsolidasi di bawah. Jadi di sini kalau mau buy sebelumnya sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 2.600 boleh buy. Nah, ternyata dia sudah naik, ternyata kok lama banget pas nanti dia turun lagi, terus naik lagi, sempat high sampai 2650 kemudian turun lagi, lemot gini maksudnya ya terserah sih. Tapi kalau menurut saya ini masih ada potensial ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2.600, yang belum punya kalau mau buy silakan atau Anda mau tambah lagi average up silakan. Baiknya bertahap aja. Naik ke atas 2650 kita tambah lagi. Target price-nya 2.800 dan 3.000. Apakah dia mau bagi dividen atau aksi korporasi atau lain-lainnya? Apakah gara-gara sentimen ADMR dia mulai naik, dia ikutan naik atau gimana? Saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Jadi maklum ya kalau saya nggak tahu beritanya. Anda cek sendiri beritanya kalau misalnya naik tinggi, apakah aksi korporasi right issue atau penerbitan obligasi atau akuisisi atau sentimen ada investor mau masuk ya seperti itu ya. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Jadi masih lemot di bawah terus terang aja. Jadi belinya santai aja, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, average up. Kalau turun jangan di average down ya. Cukup ya. Berikutnya Inco. Inco juga sama. Ini masih downtrend ya. Naiknya dia juga maksa banget ya. Ijo kemudian dia turun lagi ya, turun lagi. Sebenarnya ini masih downtrendnya masih strong ya. MA20-nya mengarah ke bawah, kemudian harganya masih belum naik ke atas MA20-nya ya. Yang penting yang sudah saya sebutkan adalah arah MA20-nya. Ini masih mengarah ke bawah. Nah, kenapa dibahas Pak Sunar masih downtrend ya? Kadang-kadang repot ya. Kalau sudah naik tinggi, nanti bilangnya Pak Sunar bahas saham-saham yang belum naik dong gitu ya. Ya ini masih belum naik, tapi kalau langsung buy itu resiko. Lebih baik tunggu aja naik ke atas MA20-nya. MA20-nya di 4534 ya. Tapi kalau saya sudah sering sebutkan video sebelumnya. Selama Inco ini masih di bawah 5.000, itu masih resiko ya. Ini waktu dia naik tinggi ya, juga saya sudah sebutkan juga sebelumnya waktu masih di bawahnya 4810 walaupun dia naik tinggi ya masih resiko. Pokoknya intinya masih di bawahnya 5.000 masih resiko downtrend. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalaupun mau cepet-cepet tunggu aja naik ke atas 4534 ini berarti 4550 lah ya. Naik ke atas 4550 kita barusan buy, target price berikutnya 4810-an. Artinya itu kalau dia naik ke atas 4810 jangan buru-buru take profit, tambah lagi average up boleh ya. Naik ke atas 5.000 tambah lagi target price berikutnya 5350. Jadi intinya paling tidak 5.000 lah seperti itu ya. Kalau masih di bawah 5.000 masih resiko. Loh Pak Sultan, kenapa nggak buy sekarang aja? Enak kalau dia naik ke 5.000. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Begitu ya. Coba kalau belum terjadi. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini ini rumah hantu. Nggak ada candle sama sekali ya. Ini loh saya gambarkan ya. Di bawah 5.000 ini nggak ada candle sama sekali. Jauh banget ya. Maka kalau kita bilang ini mulai dari berapa ini nggak ada candlenya. Ini mulai dari di bawahnya 5825 ya. Lumayan jauh ya. Jadi makin ke bawah dia makin resiko. Kalau dia sudah di atasnya 5.000 dia ada kemungkinan untuk naik terus ya. Sampai naik tinggi bisa aja. Ya, ini juga naik tinggi ya. Ya, pokoknya 5.000 lah ya. Istilahnya itu resisten psikologisnya ya. Kalau masih di bawahnya 5.000 masih resiko. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Ya, kalau sudah terjadi ya gampang aja. Anak saya yang SMP udah bisa bilang, Pak itu naik loh. Ya ini kan sudah terjadi. Kalau belum terjadi kan nggak tahu ya. Bisa saja dia masih turun lagi. Ya, jadi banyak bertambah aja masih downtrend ya. Masih strong downtrend. Banyak bertambah. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun ya pasang stop trailing stopnya atau stop lossnya jangan di average down. Cukup ya. Berikutnya untuk Arto.
Ini di grup saya Arto saya sudah sebutkan. Yang mau buy weakness to Arto boleh atau tunggu di MA20-nya. MA20-nya di 2760-an ya. Jadi ini area buy weakness sudah saya gambarkan 3000, 2720 atau 2400. Artinya 3000 itu kalau dipotong ke bawah kemudian menjelang penutupan. Jadi nanti hari Jumat ini ya, hari ini ya, sore ini jam 8 8 Desember 2023 sebelum jam 4 ya tutup ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 3000, yang mau spekulasi buyback boleh atau mau tambah lagi silakan. Target price-nya 3.300, 3.520, 3.850, 4.380 atau sampai 6.600 masih mungkin. Intinya untuk Arto itu selama dia masih bertahan di atasnya 3.000 masih cukup bagus. Kadang-kadang memang mungkin ada yang bilang gini, oh Pak Sunar katanya selama di atas 3.000 bagus. Kemarin pas tutup turun balik 3.000 saya stop loss ini kena cut loss nih. Hari ini rebound. Mana ini? Tahu gitu kita nggak stop loss gitu. Kalau saya pasang stop loss. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya. Karena sudah jadi rebound. Coba kalau belum terjadi. Ini kalau di bawah 3.000 dia bisa turunnya makin dalam. Kenapa? Karena sebelumnya di sini dia kan berusaha dari atas ya konsolidasi. Dia berjuang untuk naik gagal terus ya. Dan dia turunnya dalam. Ini juga sama di sini ya. Dia belum coba untuk tutup gap, nggak sampai tutup gap dia gagal kan 3.000-an dan dia turun lagi dalam. Bahkan dia lower low ya. Ini low yang di sini kan lebih low kalau dibandingkan dengan yang di sini itu kan dia yang terakhir ini lebih low daripada yang sebelumnya, lower low ya. Ini ya. Jadi kalau masih di bawahnya 3.000 gagal bertahan di atasnya 3.000 ya kan itu masih resiko. Dia bisa turun lagi balik ke bawah. Tapi kalau sudah di atasnya 3.000 lumayan aman. Karena dinamika trading itu seperti itu ya. Kalau kena stop loss kita jual, rebound kita buy back. Ada yang bilang, wah kalau tanah gitu nanti enaknya enakin sekuritasnya nanti cuan dari fee beli jual kita beli jual beli jual beli jual ya. Padahal enggak juga. Karena ada sekuritas yang fee-nya murah ya. 0,1% untuk beli, 0,2% sampai beli ya. Itu pun cuannya 0,1% nggak semuanya masuk ke kantongnya sekuritas karena ada biaya IDX dan juga biaya teksnya dan lain-lain ya seperti itu ya. Jadi stop loss itu penting, maaf, stop loss sampai slip ini. Stop loss itu penting karena untuk melindungi kerugian kita ya. Jadi jangan sampai kerugian kita itu makin mendalam kalau dia turun-turun terus ya. Kalau trailing stop itu melindungi cuan kita. Kalau misalnya sudah naik ke atas 3.300, jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia gagal turun di bawah 3.200, kita pasang kena trailing stop ya kita jual dulu. Turun di bawah 3.000, jual dulu semuanya. Karena kalau di bawah 3.000 resiko. Yang mau buy on weakness tunggu aja di 2720, 2.400 maksimum ya, atau 3.000. Turun jangan langsung beli. Seperti ini ya. Kemarin turun jangan langsung beli. Tunggu besoknya menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih bagus ya kita boleh buy. Masih di atasnya 3.000. Ini kan di atasnya 3.000 masih hanya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau Anda mau buy silakan pasang stop loss-nya. Kalau di 3.000 kan terlalu dekat Pak Sunar. Pasang aja di swing low yang di sini 2820 ya. Jadi turun bayar 2820 jual dulu, turun bayar 2.700-an jual dulu semuanya. Karena kalau sudah turun di bayar 520-nya ini makin resiko makin dalam. Jadi buy-nya bertahap aja, naik lagi kita tambah lagi average up sesuai dengan trading risk yang saya gambarkan. Ya. Mungkin ada yang tanya, oh, Pak Sunar pasti bisa buy nggak, ketinggian nggak atau ketinggalan nggak? Yang penting pertanyaannya itu bukan masih bisa naik enggaknya atau masih bisa ke 5.000 nggak Pak Artu ini Pak Sunar atau ke 10.000 masih bisa nggak? Yang dipertanyakan itu yang benar pertanyaannya adalah apakah masih bisa bagus uptrend-nya. Jadi uptrend-nya ini masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunda uptrend-nya bagus? MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi secara gampangnya gitu aja lah. Masih bagus. Ya. Kalau cara ribetnya ya kita pakai eh, teori, pakai garis gambar garisnya, garis trennya, kemudian pakai Fibonacci atau pakai MACD, mau pakai stokastik atau pakai RSI atau pakai Elite Wave ya terserah ya mau pakai yang complicated. Tapi saya pakai yang simple aja MA20-nya. Ya. Karena trading itu nggak harus terlalu rumit ya, nggak harus sampai eh, beli tools atau bot yang banyak warna-warna merah, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Ya nggak usah. Ini simple aja. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya di atasnya ya masih boleh buy atau masih hold ya kalau misalnya belum kena stop loss-nya. Lebih cukup ya. Berikutnya ADMR. ADMR sudah saya bahas di rekomendasi saham atau analisa saham harian. Ini eh, formasi rounding button sepertinya akan terbentuk. Belum terbentuk ya. Jadi kalau bicara mengenai trading chart patterns, itu trading breakout. Jadi patternnya harus terbentuk ya. Ini kan rounding bottom ya. Sebentar, saya gambarkan ya. Ini rounding bottom, ya kan. Nah ini kalau breakout, kita tinggal ukur target price-nya kedalaman dari mangkok ini ya. Mangkok rounding bottom ya. Ini kita plotkan ke atas. Jadi ini masih bisa, kalau dia breakout ke atasnya dari yang permukaannya 1570 itu masih bisa ke 2.300. Ini saya gambarkan di sini ya, 2.300.
Itu untuk ADMR. Jadi apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Ya ini kan afternya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya selalu saya ditanya ya, apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Enggak, saya follow the trend. Uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas ya. Harganya masih di atas MA20-nya, masih bagus. Ya, jangka pendeknya uptrendnya masih bagus. Jadi kalau naik lagi ke atas 1405, boleh tambah lagi yang belum punya buy high sell higher, kalau buy on weakness nggak dikasih ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di kotak ini ya. Sekitar ini sebentar, 1240 sampai 1300 lah ya, area buy on weakness-nya. Atau yang paling bawah sekitar 1100 sampai 1150-an ya, kurang lebih, atau 1170-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas, itu yang buy on weakness. Nah, buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Nah, saya ingatkan lagi ya, jangan kaku. Ini misalnya, oh Pak Sunar, ini kan gagal terus nih Pak Sunar. Kena merah turun lagi. Ini gagal juga loh, gagal juga. Ini juga mau naik dia gagal, langsung turun. Nah, ini jangan-jangan penipu nih Pak Sunar. Jangan-jangan turun lagi seperti itu. Ya kita jangan kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, ya kan, gagal semua ini. Tapi kali ini berhasil, belum tentu dia longsor lagi, balik lagi ke bawah ya. Jadi jangan kaku ya, ya seperti itu ya. Tapi nggak pasti naik juga sih ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham itu ya. Ya, yang penting pasang trade stop-nya, stop loss-nya. Kalau dia naik ke atas 1405 ya kita boleh buy. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, enggak ya. Saya yakin bilang naik ke atas 1395 atau 1405 yang dari saya sudah saya berikan boleh buy. Perkara gagal ya bukan salahnya Pak Sunar karena nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya bukan berarti nyalakan marketnya, enggak. Kita nggak bisa menyalakan marketnya ya. Jangan menyalahkan marketnya kalau harganya turun ya. Karena kalau harganya naik ya kan Anda biasanya kalau sudah punya kan Anda nggak mungkin nyalakan marketnya ya. Pom-pom oh ini saham bagus Xiaomi laptop atau ya. Ya karena naik cuan ya. Coba kalau turun lagi Anda diem aja. Mungkin malah menghujat ya seperti itu. Ya kurang lebih cukup ya. Nah ini semuanya sudah saya bahas banyak ya. Eh, Satu lagi, oh dua lagi ya. Archie, Archie dan Akra yang terakhir ya. Archie dia naik lagi. Jadi kadang-kadang saya sudah sebutkan ya. Jadi kalau di saham itu saya pakai acuan trennya, kemudian trading range-nya, support resistance-nya. Kadang-kadang kalau kena cut loss, ternyata balik lagi ke atas maksimal. Ya buyback ya. Naik ke atas 404, buyback. Selama afternya masih bagus kan? Ini afternya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Jadi ini kemarin merah, hari ini hijau ya. Kita buyback. Kalau trading memang seperti itu dinamikanya. Apakah besoknya bakalan merah lagi, Mas Sunar? Nggak ada yang tahu. Jadi Senin apakah merah lagi? Jangan-jangan turun lagi. Ya kalau takut Anda buy weakness di gambar yang sudah saya gambarkan ya. MA20-nya sekitar 382 mungkin nanti dipotong atau 404 ya. Jadi support resistance sudah saya gambarkan. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 438 ya, high-nya sampai sisi satu break, atau naik ke atas 448 kita buy, target price berikutnya 466. Setelah 466 kemana Pak Sunar? Nah, kalau kita melihat mundur ke belakang, setelah 466 untuk Archie ini, katanya masih grupnya PP ya, saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri ya. Saya terus terang aja nggak hafal, ini emiten apa Archie ini, jualan apa, atau bisnisnya apa, saya nggak tahu ya. Honestly saya nggak tahu ya, soalnya nggak semuanya saya ingat ya. Jadi beritanya apa saya nggak tahu, silakan cek sendiri ya. Karena ada yang nyindir saya, oh bahas saham kok nggak tahu ada berita ini berita itu. Karena saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya, trennya, ya mengenai aksi korporasi, apakah ini diangkat bandar, repo, saham repo dan lain-lain, saya nggak tahu. Yang tahu terus komentar ya. Nah ekornya panjang seperti ini di weekly-nya ini masih bisa breakout. Kalau naik ke atas 466, target price berikutnya di 520 dan 595 ya. Saya follow the trend ya. Jadi nggak takut ketinggian atau ketinggalan. Kalau ada yang bilang boleh beli lagi nggak Mas Senar? Ya anda harus menjawab pertanyaan, uptrendnya masih bagus nggak? Kalau uptrendnya masih bagus ya, masih valid ya. Kalau dia breakout higher high, kenapa nggak buy high sell higher? Kalau dibilang ketinggian, wong ini sebelumnya dia pernah naik tinggi. Ini kan sebelumnya dia dari atas juga turun dalam kan. Ini sebelumnya dia harganya pernah 765 waktu dia rebound kan. Waktu ini waktu awal-awal IPO nggak salah ya dulu ya, itu sampai 850 ya kan. Kalau harga sekarang 436, kalau sampai dikasih 850 ya lumayan, hampir Baker ya, hampir. Kalau 850 Baker itu artinya saham yang naik 100%. BAGGER ya bahasa Inggrisnya, bukan Baker pengemis Baker. Back, mas pronunciation bahasa Inggris saya agak parah ya. Baker ya, kas itu loh, BAG ya, Baker. Jadi 100% lebih ya. Kalau multi Baker 100% lebih, kalau Baker ya 100%. Hampir Baker ya kalau 436 ke 850 ya. Seperti itu. Karena 436 kali 2 kan lebih dari 850 ya. Seperti itu. Uh, Kurang lebih sih cukup ya.
Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk tonton video yang bagian pertama, kedua. Ini bagian yang ketiga. Kemudian ada event untuk Sabtu ini, jangan lupa sign up juga. Eh, Meeting bersama online free ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian, tetap semangat.